Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya Buyung Jusmadin. Saya dari PT Emerson Indonesia. Saya Senior Manager untuk Emerson Cold Chain Solution, di mana saya sudah kurang lebih sekitar 8 tahun ada di PT Emerson Indonesia. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya coba memberikan gambaran umum tentang cold chain solution dari Emerson, di mana platformnya itu di bawah komersial dan residential solution untuk Emerson Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat untuk semua. Ya, saya mulai bahwa Emerson itu berdiri di tahun 1890, berkantor pusat ada di Santo Louis, di Missouri, Amerika Serikat. Kita mempunyai 2 bisnis platform, yaitu Automation Solution, kemudian Commercial and Residential Solution. Saat ini Emerson ada di kategori Fortune 500, di mana kita ada di posisi 178. Secara internasional, total seluruh dunia karyawan kita sekitar 88.000 karyawan, di mana di Indonesia sendiri ada sekitar 40 orang. Dan saat ini Emerson memiliki pabrik sekitar 200 lokasi di berbagai belahan dunia. Di tahun 2019 kita membukukan pencapaian 18,4 miliar dolar, dan kita adalah perusahaan listed di Amerika dengan berbagai pencapaian prestasi lainnya. Di Emerson sendiri kita terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang inovatif dan juga berkualitas tinggi terhadap semua stakeholder, di mana kita mengedepankan dan menciptakan teknologi yang mempunyai nilai secara jangka panjang, kemudian juga memberikan keuntungan kepada semua stakeholder, termasuk customer, tanpa ada compromise, sehingga apa yang kita deliver kepada semua stakeholder itu adalah menjadi hal yang terbaik untuk kita semua. Untuk di komersial dan residential solution sendiri, platform ini kita ada di berbagai industri, dari mulai konstruksi sampai dengan residensial. Di sini tentunya adalah home appliance, kemudian juga for expertise kita di berbagai bidang, dari mulai heating dan air conditioning, juga semua berbagai hal tentang mechanical dan electrical. Di sini kita bisa lihat beberapa merek utama kita. Tentunya Bapak, Ibu semua mudah-mudahan sudah mengenal beberapa merek utama kita yang sudah ada melayani selama ini Bapak, Ibu semua. Ya, key inisiatif, bahwa di mana nilai utama dari apa yang kita lakukan adalah sebuah alasan mulia, karena kita mengedepankan ada 4 hal utama, tentunya adalah energi efisiensi, kemudian juga food quality, food service, kenyamanan orang, kemudian yang paling tidak tertinggal adalah tentang lingkungan, di mana saat ini kita semua berharap bahwa
keberlanjutan tentang keamanan lingkungan kita, penjagaan lingkungan sekitar kita, semua bisa berjalan sesuai dengan semestinya, sehingga tetap bisa dinikmati oleh semua anak cucu keturunan kita. Untuk komersial dan residential solution sendiri di tahun 2019, Asia dan Timur Tengah itu membukukan sekitar 6,2 miliar dolar. Total ada sekitar 27.000 karyawan, dan ini merupakan sekitar 19% dari total bisnis komersial residensial seluruh dunia. Tetap memang paling utama ada di Amerika sekitar 69%, dan di Eropa ada sekitar 12%. Baik, untuk apakah ada pertanyaan untuk tentang Emerson sendiri? Kita akan mulai dengan solusi Emerson tentang masalah cold chain. Memang bahasa cold chain ini saat ini sangat sering digaungkan, di mana rantai pendingin bagi Indonesia saat ini sangat sudah menjadi kewajiban ataupun kepedulian kita semua, terutama kembali lagi tentang food safety, food healthy, tentang kenyamanan, tentang lingkungan kita yang harus kita jaga semua, karena mau bagaimanapun ada timbal balik, ada perbandingan berbalik antara teknologi dengan efek samping, di mana kita harus jaga semua hal itu tetap menjadi hal yang selalu kita kedepankan. Ya, di Emerson sendiri tentang cold chain, ya sekali lagi bahwa keamanan masalah makanan, kemudian pengurangan masalah konsumsi energi, dan juga mengoptimalisasi hasil dari bisnis Bapak Ibu semua. Kita mendeliver tentang berbagai masalah integrated compressor, kontrol, kemudian juga connectivity, masalah monitoring, service, serta bagaimana mendeliver semua produk cold chain dari farm to fork. Dan industri yang kita layani itu dari mulai retail, storage, kargo, transportnya, kemudian juga food service-nya, fasilitas-fasilitas industri yang ada, juga tentang pharmaceutical. Dan tentunya khusus untuk dua hal ini, kita kedepankan 5 merek utama kita dalam cold chain, yaitu ada Coplan, Cooper Atkins, Dixel, Proex, dan Filter untuk di industri. Berikut adalah gambaran bagaimana produk ataupun solusi dari Emerson untuk melayani dan juga untuk memberikan teknologi kepada Bapak Ibu semua di berbagai bidang, di berbagai kegiatan, di berbagai bisnis yang Bapak Ibu lakukan. Ada convenience store, ada juga yang bergerak di supermarket, tidak sedikit pula yang tentunya restoran, di mana saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, masalah makanan juga sangat kita jaga, apalagi saat ini berbagai sistem delivery makanan juga menjadi hal yang sangat penting. Dan tentunya tak ketinggalan adalah tentang cold storage dan distributionnya. Apapun yang ada di kegiatan Bapak Ibu semua, hal ini semua akan menjadi satu kesatuan rantai dingin yang harus kita jaga bersama. Dan seperti ini gambaran umum dari Emerson Cold Chain itu sendiri.
berbagai tantangan yang kita hadapin, terutama di masing-masing bidang yang Bapak Ibu lakukan, bisnis yang Ibu Bapak lakukan, kegiatan. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah convenience store, di mana ada beberapa tantangan di sini. Ada 6 yang kita catat, yaitu tentang energi saving ataupun efisiensi. Kemudian pastinya food safety dan quality. Kemudian bagaimana Bapak Ibu merunning tentang bisnis dengan lower life cycle cost, tentu karena memang ini menjadi hal-hal yang sangat krusial. Kemudian ketepatan atau presisi dari temperatur, kontrol, monitoringnya. Kemudian tak kalah ketinggalan adalah dari reliabilitas mesin-mesin ataupun equipment yang Bapak punyai. Tentunya ini semua menjadi sebuah tantangan bagaimana kita mengcombine semua hal ini melalui teknologi yang terbaru, melalui rekayasa yang tersistematis sehingga menjadikan support bagi bisnis Bapak Ibu semua. Ya. Hal yang paling krusial di dalam convenience store sendiri adalah yang mungkin juga semua Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa 40% dari konsumsi listrik di convenience store itu adalah tentang refrigeration, tentang pendingin. Sehingga ini menjadi suatu konsen di mana porsi terbesar ini berbanding terbalik dengan tarif listrik yang setiap tahun naik, setiap saat kadang-kadang direview kembali oleh pemerintah, kemudian ada kenaikan kembali. Dan kita mencatat juga ya sekitar 5 tahun terakhir sudah ada lebih dari 20% kenaikan dari listrik ini. Ya, ini beberapa contoh yang kita bisa lakukan di tempat Bapak Ibu semua yang berkegiatan ataupun beraktivitas di convenience store, di mana monitoring dan controlling itu menjadi salah satu yang krusial sekali lagi. Dan kita punya solusi di mana bisa mengcombine tidak hanya tentang refrigerasi dan air conditioning, tetapi juga tentang lampu, tentang peralatan pendingin, tentang AC, tentang power meter, sehingga kita, Bapak Ibu semua, tentunya bisa mengoptimalisasi apa yang dipakai, kemudian tetap menjaga food safety yang Bapak Ibu sediakan. Berikutnya ini sebuah gambaran di mana sebuah convenience store, satu convenience store dengan berbagai macam equipment ataupun berbagai macam mesin yang tentunya Bapak Ibu semua sudah punya. Ya, ada showcase-nya, ada air conditioning-nya, ada controlling-nya. Kita coba combine semua dari equipment yang Bapak Ibu punya. Tentunya di sini kita contohkan untuk mesin pendingin, ya salah satu produk kami yaitu ZX Condensing Unit, dan juga control solution kita, Big Salt, di mana kita siapkan ada X-Wave-nya, ada Pro-X-nya, ada juga temperatur controller-nya. Sehingga semua itu kita bisa integrasikan ya menjadi sebuah solusi intelligent store dari Emerson di dalam satu convenience store yang Bapak punyai. Ya, kemudian untuk di supermarket ataupun hypermarket juga ada beberapa tantangan, mungkin bahkan lebih dari convenience store. Kita melihat ada sekitar 8 potensi
ataupun hal yang tentunya menjadi perhatian khusus bagi Bapak Ibu semua yang berkecimpung atau berkegiatan di supermarket dan hypermarket. Kita punya pastinya masalah life cycle cost, sekali lagi food safety, operational efficiency, kemudian juga efektivitas dari semua monitoring ataupun semua monitoring yang terpusat, dan tidak dilupakan tentang environmentally friendly solution, kemudian juga masalah kontrol HVAC dan lampu-lampu yang ada di semua toko ataupun supermarket Bapak Ibu semua. Kemudian isu tentang masalah kebocoran refrigeran atau freon yang selama ini menjadi satu hal yang selalu setiap tahunnya tidak ada habisnya untuk selalu digali untuk bagaimana mencegah hal ini. Dan tentunya tentang masalah pengaturan dari ruangan supermarket dan hipermarket Bapak Ibu semua. Dalam hal ini kami dalam hal ini tentunya di supermarket solution kami ada beberapa hal yang menjadi penekanan, dan tentunya ini juga sudah menjadi pengalaman kita bersama setelah beberapa tahun kita concern juga di bidang cold chain ini. Terutama Bapak Ibu semua sudah sangat mengenal sekali tentang condensing unit kita, yaitu ZX condensing unit, yang dimana dirancang khusus untuk baik suhu tinggi, suhu sedang, ataupun suhu rendah, baik itu untuk keperluan produk ataupun keperluan dari pemasinan Bapak Ibu semua. Saat ini solusi dari kami yaitu tentang adanya monitoring system, atau Bapak Ibu selama ini mungkin mengenal dengan BAS, Building Automatic System, baik itu sistem apapun. Kami menyediakan totally solution untuk monitoring dari mulai semua hal yang ada di dalam supermarket Bapak Ibu semua, sehingga aplikasi tentang rantai dingin di kegiatan Ibu semua itu bisa berjalan, bisa termonitor, dan juga bisa memberikan hasil yang sangat baik bagi Bapak Ibu ataupun bagi customer konsumen dari Bapak Ibu semua. Ya, cold chain tentunya sangat juga memainkan peranan penting ya dalam mengatasi tantangan pengoperasian dari supermarket atau hipermarket. Kami mencatat beberapa poin yang ada di Asia, tidak hanya di Indonesia. Ya, salah satu yang kita lakukan di Indonesia, di sini ada beberapa negara di Asia, yang di Indonesia tentunya adalah beberapa supermarket yang sudah menggunakan real-time facility monitoring, sehingga Bapak Ibu semua yang ada di Jakarta bisa memonitor semua fasilitas ataupun equipment, termasuk produknya sendiri, termasuk masalah kebocoran refrigeran dan lain-lain. Ya, di Indonesia kita sudah beberapa kali ataupun beberapa tahun terakhir juga sudah membuat terobosan, ya, di mana poin pentingnya yaitu masalah ya isu yang paling krusial adalah tingginya masalah harga listrik, kemudian juga tentang masalah ketidakefektifan monitoring sistemnya Bapak Ibu, sehingga kita coba memberikan solusi di mana pengumpulan atau centralizing monitoring itu sendiri bisa membantu operasional, membantu penghematan, dan juga membantu keefektifan dari Bapak Ibu semua. Lain halnya seperti yang contoh untuk di negara lain, di sini ada dua yang kita catatkan.
di mana di situ sangat tinggi sekali life cycle cost-nya. Kemudian juga ada masalah lack of the control system karena mungkin masalah komunikasi sistem antara equipment. Sehingga kita coba memberikan solusi tentang masalah life cycle cost, di mana centralize dan juga memonitoring semua equipment pendingin yang ada di supermarket, baik itu rack sistemnya, kemudian flow kontrolnya dan juga monitoring solutionnya. Di lain negara ada sebuah isu tentang masalah kebocoran refrigeran, sehingga kita berikan sebuah solusi di mana sistem deteksi kebocoran bagi refrigeran itu menjadi sebuah hal yang sangat penting supaya apa yang terjadi terhadap kebocoran refrigeran ini bisa menjadi hal yang diatasi sebelumnya atau kita buat seperti preventif sehingga tidak terjadi lagi isu-isu tentang masalah kebocoran refrigeran. Kemudian kita berlanjut ke tantangan di dunia food service, di mana kami juga mencatatkan beberapa hal penting di bisnis ataupun di kegiatan food service. Kembali, food safety dan quality menjadi hal yang paling penting. Kemudian masalah kitchen downtime, ya, bagi Bapak Ibu semua. Kemudian masalah mahalnya listrik, mahalnya operasional cost yang Ibu Bapak keluarkan, dan juga tentang masalah limitasi dari instalasi. Karena biasanya food service ini ada di tempat-tempat yang memang memiliki keterbatasan tentang masalah space. Ya, kita hadirkan untuk aplikasi di sebuah bisnis food service, ya, di mana untuk memenuhi permintaan konsumen agar makanan selalu segar dan berkualitas, apa yang menjadi equipment ataupun peralatan Bapak Ibu semua, ya, itu selain bersinergi, berhubungan satu sama lain dari mulai dapur, termasuk front di depan masalah pelayanan dan juga tentunya masalah air conditioning maupun water heater yang Bapak Ibu pakai untuk mencuci, ya, peralatan makan ataupun peralatan memasak. Kita mencatatkan beberapa hal yang menjadi tujuan utama bagaimana bisnis di food service ini adalah menjadi hal yang sesuatu yang perlu digali bersama, sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan hari per harinya itu menjadi sebuah kegiatan yang semuanya terkontrol sehingga tidak membuat suatu permasalahan mendadak ataupun permasalahan yang terjadi tanpa diketahui sebelumnya. Sehingga kita bisa memberikan sebuah solusi. Jika dilihat oleh Bapak Ibu semua, di sini ada beberapa sistem yang kita lakukan tentang food service, ya, dari mulai unit connecting-nya, kemudian juga ada tentang monitoring sistemnya, controller baik di showcase, semua showcase juga tentang cold room ataupun cold storage Bapak. Kemudian juga controlling untuk masalah penerimaan produk pada saat masuk ke dapur Bapak Ibu semua, ya, melalui cargo solution. Termasuk kemudian ada mungkin ada tester sesuatu yang nantinya terikut
di dalam pelaporan HACCP sistem Bapak dari Ibu semua. Sehingga ada 4 hal penting ya yang tentunya bisa dilakukan, yaitu increase revenue dari Bapak Ibu semua, kemudian terjadinya cost reduction, kemudian leverage of technology, dan juga tentunya yang paling penting adalah increase profit, karena itu menjadi hal yang paling utama untuk kegiatan Bapak Ibu semua. Typically solusi yang kita coba provide itu secara umum gambarannya adalah sebagai berikut. Mungkin dalam hal technical detailnya Bapak Ibu semua bisa nanti kontak kepada masing-masing dari staf kami untuk mengaplikasikan atau mengaplikasikan arsitektur yang ada seperti ini, ya. Bagaimana mengcombine atau mengintegrasikan semua equipment menjadi sebuah terrecord di dalam satu site supervisor dan keluar monitoring dengan platform yang tentunya mungkin sesuai dengan Bapak Ibu perlukan. Salah satu yang menjadi food quality monitoring juga bahwa kita memiliki beberapa merek utama, yaitu Koper, Akin. Saat ini di mana dunia sangat berubah, sangat cepat sekali berubah. Apa yang terjadi 2-3 tahun yang lalu itu seolah sudah tidak akan terjadi saat ini, dan saat ini sudah terlampau jauh melangkah sebuah teknologi, sebuah solusi bagaimana untuk memprotek ataupun membuat keamanan dari makanan yang Bapak Ibu sajikan kepada customer menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu yang memiliki integritas sendiri untuk disajikan kepada konsumen Bapak Ibu semua. Ya, 2 produk utama kita tentang food service, salah satunya mungkin sangat banyak dipakai di fast food restoran ya, fast food juga activity. Kita coba memberikan solusi bahwa connecting unit kita itu bisa membantu bagaimana mensajikan sebuah restoran yang rendah power konsumsi. Karena bagaimanapun sebuah tantangan terjadi pada saat Bapak Ibu semua mengoperasikan sebuah bisnis di dalam restoran ya, fast food chain ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil tentunya yang lebih rendah power consumption-nya, kemudian juga lebih rendah tentang kebutuhan untuk operasional condensing unitnya, sehingga apa yang menjadi hal yang akan oleh Bapak Ibu semua lakukan terhadap equipment ataupun peralatan, itu semua konsumsinya bisa menjadi hal yang bisa di-tracking, kemudian bisa dilakukan sesuatu dan bisa dilaporkan sesuatu. Oke, Bapak Ibu semua, kita berlanjut ke tentang tantangan-tantangan yang tentunya dihadapi di dunia foodroom atau food storage. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah begitu banyak pengalaman, sudah begitu banyak hal yang dilewati, karena memang pada dasarnya foodroom ini hal yang sudah berlangsung cukup lama, bisnis apapun ya, untuk menjaga semua produk. Kembali lagi,
ada 3 poin penting yang akan kita bahas tentang di tantangan food room ini, yaitu energy saving, food quality and safety, dan juga masalah konsistensi dari temperatur yang menjaga produk-produk Bapak Ibu semua. Tantangan utama cold storage ruang dingin, terutama adalah memastikan makanan dan barang lain yang ada di dalamnya itu tetap aman dan segar. Tantangan utama lainnya tentunya permasalahan adalah mengurangi energi, ya, energi reduction. Kemudian juga adalah mengurangi dari food loss, yang notabene ini menjadi satu hal yang sangat saat ini mungkin sudah mulai kita fokuskan bersama, karena beberapa studi, beberapa jurnal atau beberapa seminar juga sudah menunjukkan dari berbagai institusi, asosiasi, seberapa besar food loss yang terjadi di negara kita karena memang penanganan sebuah rantai dingin yang belum begitu sempurna. Sehingga kita coba solusi untuk mengurangi dari food loss, dan yang paling penting setelah itu adalah menaikkan dari kualitas produk Bapak Ibu semua. Bagan ini menunjukkan ya satu simulasi satu produk kita yang menggunakan scroll kompresor untuk aplikasi low temperatur, ya. Salah satu produk kita yang juga memang dirakit di Indonesia, yaitu IZFI, di mana dikembangkan secara khusus, ya, menggunakan vapor injection, sehingga bisa mengurangi pekerjaan berat ataupun kerja dari kompresor itu sendiri. Hal ini tentunya sangat umum sekali bagi Bapak Ibu semua, bahwa sebuah condensing unit itu terdiri dari kelengkapan safety dan kontrol unitnya sudah kita provide di dalam unit tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga mungkin sudah ada yang memakai tentang unit kita ini, di mana semua hal ada di situ, ya, baik flow device-nya, flow komponennya, safety komponennya, safety device-nya, yang sudah siap juga diintegrasikan dengan monitoring system di bagian kontrol, sehingga apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua tentang monitoring sebuah cold room atau cold storage bisa terintegrasi dan bisa membuat 3 tujuan ini tercapai. Lain daripada hal itu juga kita mengkombinasikan dengan semi-hermetic kompresor kita, di mana teknologi yang kita berikan itu menggunakan core sense diagnostik, sehingga apapun yang terjadi atau yang sebelum terjadi terhadap kompresor tersebut bisa memberi sinyal, bisa memberi sebuah alarm pada tim Bapak Ibu semua yang berkecimpung di bagian tekniknya untuk segera mendeteksi apa yang menjadi kendala ataupun apa yang menjadi hambatan seandainya ada sesuatu yang akan menjadikan mesin ini bermasalah. Tentunya support dari kami semua tentang technically bagaimana mengintegrasikan dari condensing unit terhadap monitoring system. Saat ini kami di Indonesia memiliki application engineer yang tentunya akan membantu Bapak Ibu semua bagaimana mengintegrasikan hal ini.
Ya, ini gambaran typically untuk cold room ataupun cold storage skala besar di dunia pendingin, Bapak Ibu semua, bahwa biasanya untuk membuat efisiensi, membuat sebuah kemungkinan masalah ruangan mesin, sehingga bisa diintegrasikan menjadi rack system. Ya, kita juga memprovide tentang hal ini. Ada dua yang bisa kita lakukan ataupun bisa kita sajikan kepada Bapak Ibu semua. Ada dua sistem, yaitu centralized dan juga distributed sistemnya. Centralized biasanya kita menggunakan semi-hermetic kompresor, ya, terdiri dari satu rack system mungkin terdiri dari 3-4 kompresor, ya. Di situ capability-nya kita dari mulai sampai dengan 200 horsepower, baik yang semi hermetic maupun yang scroll, dan Bapak Ibu semua bisa mengadopsi ataupun bagaimana nantinya kita akan memilih apa yang terbaik, sistem yang bisa digunakan di tempat Bapak Ibu semua, apakah itu memang yang centralized system ataupun distribute system. Tetapi satu hal yang tentunya kita tekankan adalah bahwa market trend itu sudah bergerak ke arah distribute system, sehingga kita menggunakan kompresor-kompresor dengan capacity yang lebih kecil, yaitu kita menggunakan yang scroll kompresor. Dan tentunya semua hal ini bisa diintegrasikan dengan monitoring sistemnya kita, dan tentunya efisiensi tinggi yang bisa didapatkan dengan distribute system ini, dan memberikan life cycle cost yang terbaik, solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. The last but penting juga buat kita semua adalah tentang logistik monitoring, di mana saat ini jika semua cold chain facility sudah mempunyai sistem yang sangat bagus, mempunyai monitoring yang sangat bagus, mempunyai hasil produk yang sangat bagus, baik itu quality dan safety-nya, dan juga masalah menjaga lingkungan. Bagaimana tentang masalah logistik? Karena apapun itu, dari semua station yang sudah kita tadi bongkar satu persatu, tentunya masalah logistik dari satu station ke station lain, dari mulai processing ataupun cold room, cold storage, kemudian ke supermarket, dari supermarket kemudian ke convenience store, kemudian ke food service, kemudian ke fast food ataupun restoran. Ini tentunya satu hal yang harus juga diperhatikan. Ya, ada 4 poin penting yang kita catat untuk masalah logistik ini, yaitu ada memastikan tentang quality dan food safety, karena hasil dari processing, hasil dari penyimpanan di cold room atau storage, kemudian dikirimkan untuk disajikan ataupun untuk diolah di convenience store, di restoran atau di food service Bapak Ibu semua. Tentunya data-data dari semua hal yang terkait dalam produk itu sendiri, dari mulai berangkat sampai dengan tiba, akan menjadi sebuah nilai yang sangat tinggi buat kita semua, ya. Kemudian yang ketiga itu data penyimpanannya, juga masalah waktu, serta bagaimana mengkondisikan ataupun memaintain dari temperatur ruangan yang diperlukan.
tidak ada fungsinya seandainya semua facility ataupun semua rantai dingin dari mulai proses penyimpanan dan penyajian, tetapi pada saat pengirimannya temperatur ruangan yang dibutuhkan tidak terawat ataupun tidak termaintain, ini menjadi hal yang merusak makanan yang Bapak Ibu sajikan. Emerson memberikan beberapa solusi, baik itu inbound maupun outbound, di mana kita sebut bahwa solusi ini menjadi cargo solution, Emerson cargo solution. Inbound, seperti Bapak Ibu semua lihat, ada beberapa konsep ataupun ada beberapa equipment yang mendukung, mensupport dari kegiatan Bapak Ibu semua. Kemudian juga outbound-nya, sehingga terjaga antara food safety, food quality dari tempat A ke tempat B, dari storage A ke convenience store, dari storage A ke kitchen-nya Bapak Ibu semua. Ini yang menjadi keunggulan dari Bapak Ibu semua untuk bisa berkomitmen terhadap semua pelanggan. Kemudian tentunya masalah transportasi, solusi transportasi, baik itu import, baik itu ekspor. Ini sudah menjadi hal yang sangat umum dan sudah menjadi hal yang sangat krusial untuk selalu dijaga oleh kita semua. Bagaimana produk ekspor kita yang dikirim ke luar negeri ataupun makanan-makanan yang memang saat ini belum ada di kita dan beberapa Bapak Ibu semua import dari luar negeri ke kita, semua di dalam hal transportasinya sama halnya dengan yang lain-lain kita sediakan, kita provide dari mulai kompresornya, dari mulai kontainer sistem kontrolnya, remote monitoringnya, ya baik inline maupun udara dan juga di laut. Dan tentunya di sini ada beberapa customer kita yang Bapak Ibu semua mungkin sudah familiar juga, sudah bekerja sama juga dengan mereka, baik Thermoking maupun Carrier Transicool, ya yang sudah sangat populer di Indonesia. Ini yang saat ini kita, tentunya pemerintah juga sangat gencar, sangat mendukung, baik itu UMKM, usaha kecil, usaha menengah, itu bagaimana hasil produksi pertanian kita, tentunya dalam hal ini adalah ekspor buah-buahan, ya itu menjadi hal yang penting karena begitu banyak hasil panen kita yang belum terolah dengan baik, belum terjamah dengan betul tentang penanganannya, sehingga ya semua background latar belakang yang terjadi saat ini tentunya hampir sama. Salah satu contoh ada di Filipina, bagaimana mereka coba untuk memaintain ataupun meningkatkan kualitas dari ekspor pisang dan nanas ke negara Asia lainnya ataupun Middle East, ke Timur Tengah. Dan ini sangat-sangat banyak sekali kita juga produk-produk buah-buahan yang tentunya baik itu segar ataupun olahan itu bisa diekspor, ya. Ya, di sini kita bisa tahu apa yang menjadi kendala di customer, apa yang menjadi hal yang ya bisa dikatakan sumber pain-nya itu apa aja gitu kan. Balik lagi,
hal-hal yang tadi sudah kita gali bersama, ya, tentunya adalah memastikan safety dan safety dari produk itu sendiri, bagaimana data tracking sistemnya, bagaimana visibility dari quality checkingnya, bagaimana juga masalah data storage-nya. Ya tentunya semua hal ini Emerson coba membuat solusi, ya, mulai solusi dari mulai efisiensi operasionalnya, kemudian tracking datanya, ya, kemudian juga inspeksi yang mungkin akan terjadi pada saat-saat tertentu di stasiun-stasiun tertentu. Dan terakhir, mungkin inilah secara singkat dari apa yang sudah kita gali bersama, ya, bagan di mana menunjukkan saat ini Emerson kami itu ada di semua step cold chain, dari mulai dari south ataupun dari kebun-kebun, dari pertanian Bapak Ibu semua, kemudian transportasi, ya, dengan menggunakan truk atau trailer refrigerated, kemudian di tempat processingnya, facility-nya, semua hal ada, ya, semua poin-poin yang menjadi hal utama, hal yang sangat diperhatikan. Kemudian setelah diproses juga pengiriman kembali, baik itu domestik ataupun ekspor. Kemudian juga tentang distribusi setelah dikirimkan ke berbagai tempat, berbagai kota di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, bagaimana dari sistem distribusinya juga kita masih membutuhkan lagi transportasi ataupun logistik untuk mencapai ke food service, ya, food service yang menjadi layanan Bapak Ibu semua terhadap konsumen, baik itu supermarket, baik itu convenience store, baik itu restoran, baik itu catering service, mungkin juga sampai di hotel, bagaimana makanan yang tersaji, produk yang tersaji tetap terjaga kualitas, safety, dan kesegarannya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk semua, dan tentunya kami sangat welcome, kami sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu semua untuk kita coba gali bersama, kita buat solusi bersama, atau kita buat studi bersama pun untuk hal-hal di mana cold chain system itu menjadi sebuah hal yang tidak lagi menakutkan, tidak lagi membuat kebimbangan, tidak lagi membuat mandeknya bisnis Bapak Ibu semua. Karena apapun itu bisa kita solusikan, bisa kita integrasikan, bisa kita monitoring dari A sampai Z. Kami tunggu. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.